Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di jantung segitiga terumbu karang dunia, perairan Sulawesi. Wilayah ini adalah mega pusat keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Komunitas makhluk kecil, invertebrata dan plankton adalah arsitektur tersembunyi dan fondasi seluruh ekosistem ini. Namun, untuk melindungi kekayaan ini, kita perlu inventaris yang lebih baik. Inilah yang menjadi fokus utama riset kami, mapping distribusi dan keanekaragaman genetik invertebrata dan plankton di perairan Sulawesi Selatan dengan menggunakan eDNA metabarcoding. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi secara menyeluruh spesies invertebrata dan plankton yang ada. Yang kedua, memetakan secara presisi distribusi spasial serta tingkat keragaman genetik mereka di seluruh perairan Sulawesi. Kami melakukan ini karena metode survei tradisional seringkali gagal untuk mengidentifikasi invertebrata dan plankton. Disinilah sains modern kami menawarkan solusi revolusioner, yaitu eDNA. Kami melakukan sampling eDNA di 3 perairan Sulawesi Selatan, yaitu Selat Makassar, diwakili oleh perairan Pangkep dan Baru, Laut Flores diwakili oleh perairan Bantaeng dan Jeneponto, dan Teluk Bone diwakili oleh perairan Bone dan Sinjai. Penelitian ini adalah penelitian tahun jamak 2 tahun, di mana tahun pertama akan fokus kepada mapping keragaman genetik dan distribusi plankton, sedangkan di tahun kedua akan fokus ke kelompok invertebrata. Pada video ini akan kami jelaskan hasil penelitian tahun pertama kami, yaitu keragaman genetik dan distribusi plankton. Invertebrata seperti moluska, krustase, dan echinodermata, serta plankton mikroskopis adalah arsitek tersembunyi dari ekosistem laut. Mereka berada di dasar jaringan makanan, menentukan kesehatan perikanan dan terumbu karang. Untuk melindunginya, kita harus tahu secara pasti spesies apa saja yang ada dan di mana distribusinya. Metode identifikasi tradisional menggunakan jaring plankton atau pengamatan visual bawah air memakan waktu, mahal, dan seringkali gagal menangkap spesies langka atau yang sangat kecil. Kita membutuhkan alat yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang seluruh komunitas dari yang besar hingga mikroskopis secara cepat. Solusinya terletak pada teknologi revolusioner eDNA atau Environmental DNA. Bayangkan, setiap organisme di laut terus meninggalkan jejak genetiknya di dalam air, melalui sel kulit, lendir, atau sisa makanan. Dengan mengambil sampah air, kita sebenarnya sedang mengambil cetak biru genetik dari semua yang ada di sekitarnya. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan eDNA, langkah pertama adalah pengambilan sampel di lapangan. Tim kami mengambil sampel air laut di berbagai zona ekologis penting di seluruh Sulawesi. Kami menyaring air dalam jumlah besar untuk mengumpulkan eDNA yang terkandung di dalamnya. Ketelitian adalah kuncinya untuk memastikan DNA dari semua organisme terwakili. Langkah kedua adalah keajaiban di laboratorium, metabarcoding. Setelah DNA diekstraksi, kami menggunakan PCR untuk memperbanyak bagian-bagian gen spesifik seperti gen CO1 untuk invertebrata dan 18S untuk plankton. Proses sequencing kemudian membaca jutaan potongan DNA ini secara simultan. Ini seperti membaca ribuan barcode spesies dalam satu kali jalan. Apa yang kami temukan? Hasil analisis bioinformatika kami sangat memukau. Kami berhasil mengidentifikasi ribuan operational taxonomy units atau OTU mewakili keragaman yang jauh lebih tinggi daripada yang diidentifikasi melalui survei tradisional. Kami menemukan dominasi filum tertentu dan mengidentifikasi keberadaan spesies invasif potensial di beberapa area. Distribusi spasial adalah kunci temuan kami. Peta ini menunjukkan dengan jelas biodiversity hotspot yang membutuhkan perhatian khusus.
Kami menemukan bahwa perairan yang berdekatan dengan daerah dengan aktivitas manusia tinggi menunjukkan perubahan signifikan dalam komposisi komunitas plankton dibandingkan dengan lokasi yang lebih terpencil atau terlindungi. Apa implikasi hasil ini bagi konservasi? Data di IDNE ini memberikan bukti yang tak terbantahkan. Peta keragaman genetik ini dapat langsung diintegrasikan ke dalam keputusan pengolahan wilayah pesisir dan laut. Ini membantu penentuan batas kawasan konservasi perairan atau KKP yang efektif dan memungkinkan pemantauan kesehatan ekosistem secara real-time dan berkelanjutan. Metode DNA metabarcoding telah membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat kuat untuk eksplorasi dan konservasi laut di era modern. Ini membuka jalan bagi pemantauan global yang terstandarisasi untuk melindungi salah satu ekosistem paling penting di bumi. Kami berharap penelitian ini menjadi katalis untuk tindakan konservasi yang lebih cerdas dan berbasis sains. Mari kita jaga bersama keajaiban perairan Sulawesi.